Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya W. Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, kompetisi adu masak MasterChef Indonesia yang tayang di salah satu televisi swasta Indonesia tiap musimnya selalu menarik perhatian pemirsa. Tak terkecuali pada ajang MasterChef season 8 yang baru saja menyelesaikan babak finalnya pada Minggu 29 Agustus 2021 lalu dengan juaranya Jesselyn, kontestan asal Medan. Kemudian pada posisi runner up diraih oleh Nadia asal Jakarta dan Suedi Jaman sebagai juara ketiga. Salah satu kontestan yang cukup menarik perhatian pemirsa adalah Suedi Jaman atau kerap dipanggil Lord Adi. Selain karena skill memasaknya yang hebat, gayanya yang unik seringkali menjadi perhatian pemirsa. Apa saja fakta menarik dari seorang Lord Adi? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, lahir di Sumber, dibesarkan di Malaysia. Suedi Jaman alias Lord Adi lahir di daerah Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada 2 September 1979. Sejak usianya baru 5 tahun, dirinya dibawa merantau oleh kedua orang tuanya ke Malaysia. Di negeri jiran tersebut, keluarga Adi membuka usaha berjualan makanan kecil-kecilan. Adi merantau sekitar 30 tahun di Malaysia. Sejak kecil, dirinya terbiasa membantu memasak makanan untuk dijual orang tuanya. Kemudian ketika dewasa, Adi bekerja di sebuah restoran di Malaysia. Karena itulah tak heran jika ia memiliki kemampuan memasak di atas rata-rata. Adi kemudian kembali ke kampung halamannya pada tahun 2006 dan bertemu pujaan hatinya, Nelly Sofia, yang merupakan seorang gadis Minang. Keduanya kemudian menikah pada tahun 2007. Setelah beberapa tahun hidup di Malaysia, Adi beserta keluarganya memilih pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat pada tahun 2013 dan mulai hidup sebagai petani cabai dan peternak sapi. Yang kedua, ikut MasterChef karena coba-coba. Adi mengaku jika dirinya awalnya mengikuti ajang MasterChef karena coba-coba. Pada gelaran MasterChef season 8 kali ini, untuk audisi awal memang dilakukan secara daring karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pria 41 tahun tersebut kemudian coba-coba membuat video tutorial masak dan dibantu oleh kedua rekannya, Hussein dari Sumatera Volunteer dan Habibi dari Kurambia Hardware. Video tersebut dikirimnya ke panitia MasterChef Indonesia pada 12 Maret 2021. 3 hari setelah video tersebut dikirimnya, Adi mendapat informasi jika dirinya lolos seleksi tahap awal MasterChef Indonesia season 8. Ia sempat ragu dan mengira informasi tersebut adalah penipuan. Hal tersebut kemudian membuat panitia MasterChef Indonesia menghubunginya lagi untuk meyakinkan jika hal tersebut bukan penipuan. Setelah yakin bahwa dirinya memang lolos audisi MasterChef Indonesia, Adi pun langsung berangkat ke Jakarta dengan persiapan yang minim untuk mengikuti audisi di hadapan para juri MasterChef. Yang ketiga, menggunakan bahan sisa kontestan lain saat memasak. Adi berangkat ke Jakarta dengan modal dan persiapan yang pas-pasan. Dirinya mengaku saat ke Jakarta hanya membawa uang sebesar 1,5 juta rupiah di kantongnya. Namun ia mengatakan bahwa tekadnya 100 kali lebih hebat besar dari uang tersebut. Pada audisi tahap pertama di Jakarta, kontestan harus menghidangkan makanan yang dimasak dengan bahan yang disediakan sendiri oleh para kontestan. Adi pun berencana membeli sendiri bahan makanannya di pasar tradisional karena bahan yang dibeli di mall sebagaimana kontestan lainnya harganya terlalu mahal dan tidak cukup dengan uang yang dibawanya. Sayangnya, rencana ini tidak diizinkan oleh panitia karena alasan keamanan protokol kesehatan COVID-19. Beruntung, Adi mendapat slot memasak terakhir saat audisi sehingga dirinya bisa memanfaatkan sisa bahan di kontestan lainnya untuk bahan masakannya. Pada saat itu, dirinya memutuskan untuk memasak gulai bebek yang bahannya dari sisa kontestan lainnya. Daging bebek dia peroleh dari Victor yang saat itu membeli 1 ekor daging bebek yang utuh, hanya dipakai bagian dada saja. Kemudian santan ia peroleh dari sisa milik Brian, sementara bumbu-bumbu Nusantara dia peroleh dari Olive dan Wita. Selain mendapat bahan dari sisa kontestan, Adi juga mendapat bahan 3 butir telur ayam dari hotel tempatnya menginap. Dirinya mengaku hanya mengeluarkan uang sebesar Rp2.500 saja untuk membeli ginseng di mall. Yang keempat, awalnya diremehkan namun akhirnya dijagokan juara. Pada awal kemunculan di MasterChef, Adi memang kerap diremehkan. Kulitnya yang gelap dan karakter wajahnya yang keras tampak begitu kontras dengan kontestan lainnya yang kebanyakan dari kalangan menengah ke atas dan memiliki pendidikan formal yang baik. Namun siapa sangka,
Kontestan yang tidak pernah diperhitungkan sebagai pesaing kuat tersebut ternyata memiliki skill memasak di atas rata-rata dan mampu memasak dalam waktu yang singkat. Salah satu aksinya yang menarik perhatian adalah ketika dirinya membolak-balikan masakan di wajan dengan menggunakan pisau yang dinilai juri sebagai aksi barbar. Aksi lainnya yang membuat juri dan pemirsa berdecak kagum adalah ketika ia harus memasak dengan waktu paling pendek di antara peserta lainnya. Namun siapa sangka, dalam waktu yang hanya sekitar 20 menit, ia bisa menghasilkan makanan yang enak dan sukses memenangkan game tersebut. Pria 41 tahun tersebut berhasil memecahkan rekor sepanjang sejarah MasterChef Indonesia dengan meraih 5 kali kemenangan di challenge individual dan 3 kali di challenge tim. Oleh karena itu, tak heran jika dijuluki oleh juri dan kontestan lainnya dengan julukan Lord Adi. Namanya sempat trending di media sosial karena aksinya yang dinilai menarik dan lucu. Banyak pihak yang menjagokannya menjadi juara MasterChef Indonesia Season 8. Namun sayang, langkahnya harus terhenti di babak 3 besar. Yang kelima, gagal mencapai final hanya karena satu kesalahan. Siapa sangka 8 kali win streak yang berhasil diraih oleh Lord Adi ternyata bukan jaminan baginya untuk menjadi juara MasterChef Indonesia Season 8. Pada babak ketiga besar mempertemukan Lord Adi dan 2 kontestan lainnya, yakni Nadia dan Jason Lin. Pada challenge ketiga besar tersebut tantangannya lebih kompleks daripada sebelumnya. Mereka harus membuat hidangan pembuka, appetizer, menu utama, main course, dan penutup dessert dengan tema One Core Modern Indonesia. Sayangnya Adi yang sering memenangkan challenge sebelumnya, pada babak tersebut hidangan yang disajikan kepada para juri ternyata kurang memuaskan dibandingkan kedua pesaingnya. Dari segi penyajian, para juri menilai hidangannya berantakan, sementara dari segi rasa dan bumbu masakan Adi dinilai enak. Namun sayangnya, penambahan bunga pepaya menjadikannya terasa pahit, sedangkan pada hidangan penutup yang berbahan alpukat, hidangannya disajikan oleh Lord Adi dinilai kurang memuaskan para juri dibandingkan kontestan lainnya. Perjalanan Lord Adi di MasterChef pun harus terhenti di babak 3 besar, sementara Jesselyn dan Nadia bertarung di babak final. Akhirnya, Jesselyn berhasil menang dan menjadi juara di MasterChef Indonesia Season 8. Disusul Nadia di posisi runner-up dan Adi sebagai juara ketiga. Itu tadi sobat, sejumlah fakta menarik dari Lord Adi, peserta MasterChef yang banyak menarik perhatian netizen. Kita tidak bisa memandang orang sebelah mata hanya dari penampilannya saja. Kita harus tahu betul kemampuan orang sebelum memberikan penilaian. Seperti kata pepatah, don't judge a book by its cover. Tidak terasa, saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri, inilah Intai, info santai.